Halo guys, welcome back. Kembali lagi di sini dengan saya Fandi. Kali ini kita akan bahas kembali tentang TWK. Ya, kita hari ini bahas soal. Namun sebelum bahas soal, kita bahas sedikit tentang kisi-kisinya. Ya, di sini sesuai dengan PAN RB yang terbaru nomor 27 tahun 2021, kisi-kisi CPNS untuk TWK itu ada 4 ya. Nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Kali ini kita nggak bahas yang ketiga ini, kita akan bahas tentang pilar negara. Dari PAN RB, pengertiannya adalah dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai. Ada 4 pilar negara, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi, untuk saat ini, bentuk-bentuk soalnya kalau soal kisi-kisi bukan lagi sifatnya hafalan, namun lebih tinggi lagi. Kita harus bisa hafal, namun juga harus paham teman-teman, dan tahu bentuk-bentuk pengamalannya. Ya, makanya model sekarang itu dikatakan HOTS. Sehingga kalau ada nanya, Kak, itu UUD 45 perlu hafal nggak, Kak? Menurut saya, teman-teman tidak perlu hafal persis kata per kata, tapi paham dari setiap pasal-pasalnya ya, paham substansinya. Misalnya pasal ini tentang apa, pasal ini tentang apa gitu. Kita tahu hal-hal penting di tiap pasal, karena nanti model soalnya adalah pemahaman tentang pasal-pasal tersebut, gitu ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang isi materinya, ini gampang banget, bisa di browsing aja teman-teman. Ya udah, untuk menghemat waktu, langsung aja kita masuk ke soal pertama. Soal 1. Fenomena otonomi khusus muncul pasca amandemen UUD 45 yang kedua, yaitu amandemen yang disahkan pada 18 Agustus tahun 2000. Pasal 18 UUD 45 menjadi pasal 18, 18A, dan 18B. Pasal 18B ayat 1 UUD 45 secara eksplisit menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Fenomena otonomi khusus ini selaras dengan pengamalan dari sila Pancasila, khususnya pada sila A. Kemanusiaan yang beradab, B. Persatuan Indonesia, C. Ketuhanan Maha Esa, D. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, atau E. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, langsung aja kita bahas teman-teman. Buat yang masih belum dapat jawabannya, silahkan di-pause dulu ya. Oke, di sini kata-katanya adalah tentang amandemen UUD 45 yang kedua, tentang pasal 18 ya, yang isinya negara mengakui menghormati tentang Pemda yang bersifat khusus atau istimewa. Jadi ada perlakuan istimewa ya. Kira-kira fenomena ini, kekhususan ini itu selaras dengan sila keberapa sih? Kalau sila pertama sudah jelas bukan ya kan? Nah, untuk bisa menjawabnya, kita perlu tahu dulu tentang otonomi khusus. Apa sih tujuannya? Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keadilan penerimaan hasil sumber daya alam, penegakan hak asasi manusia, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk otonomi khusus atau ORSUS itu ada di Provinsi Papua, diatur dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah terakhir pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001. Adalah suatu undang-undang yang dibentuk dengan mempertimbangkan bahwa cita-cita dan tujuan NKRI adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Nah, dari penjelasan ini sudah jelas bahwasanya adanya kekhususan atau keistimewaan tujuannya adalah untuk keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan gitu ya. Karena bukan rahasia lagi ya, bahwa ada ketimpangan pembangunan ya. Oleh karenanya, dengan adanya otonomi khusus ini adalah untuk memperkecil ketimpangan tadi. Oleh karenanya, jawaban yang paling tepat adalah ya, betul, D. Sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 2. Pekan depan, Pak Andi berencana untuk memancing bersama teman-temannya. Namun, karena jadwalnya bentrok dengan undangan kegiatan gotong royong RT, Pak Andi memutuskan nggak jadi ikut mancing, karena lebih memilih ikut serta dalam kegiatan tersebut. Keputusan yang Pak Andi ambil merupakan salah satu cerminan dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Langsung aja kita bahas teman-teman. Di sini adalah Pak Andi yang memutuskan untuk tidak jadi pergi memancing karena memilih ikut gotong royong. Kalau kita lihat lagi soal ini, Pak Andi itu lebih memilih kegiatan gotong royong atau kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi ataupun golongan. Sehingga sikap Pak Adi ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila, ya sudah jelas sila ketiga, betul, C, sila ketiga.
Sikap Pak Andi yang lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi ataupun golongan merupakan cerminan dari sila ketiga Pancasila pada butir pertama, yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 3. Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 UUD 45? A. Warga negara Indonesia merupakan seluruh orang yang menempati wilayah Indonesia. B. Setiap orang asing yang menempati wilayah Indonesia adalah warga negara Indonesia. C. Penduduk Indonesia meliputi orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan undang-undang. D. Orang asing yang telah disahkan oleh undang-undang merupakan warga negara Indonesia. Atau E. Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan penduduk Indonesia. Baik, langsung aja kita bahas. Pasal 26 ini berbicara tentang warga negara dan penduduk. Lebih lengkapnya, agar kita bisa menjawabnya, kita harus paham dulu apa isi pasal 26 ini. Ya, di sini pasal 26 yang pertama ayat 1 adalah yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang ayat 2, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat 3-nya, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Di soal yang tanyakan adalah pasal 26 ayat 1. Jadi kita fokus tentang warga negara. Warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Yang A. Warga negara Indonesia merupakan seluruh orang yang menempati wilayah Indonesia. Berarti salah. Kenapa? Karena seluruh orang itu belum tentu disahkan oleh undang-undang. B. Setiap orang asing yang menempati wilayah Indonesia adalah warga negara. Bukan juga. C. Penduduk Indonesia meliputi orang Indonesia asli ditambah orang asing yang disahkan oleh undang-undang. Penduduk itu yang menempati Indonesia, bukan yang disahkan. Salah. D. Orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang merupakan warga negara Indonesia. Orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang merupakan warga negara Indonesia. Betul ya? Ini dia, bangsa lain kan orang asing, yang telah disahkan dengan undang-undang adalah warga negara. Betul. Yang E, orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan penduduk Indonesia. Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia adalah penduduk. Betul. Tapi karena ayat 1 yang tanya, teman-teman, yang bicara tentang warga negara, bukan bicara tentang penduduk, jadi yang E ini otomatis tidak tepat lagi. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang merupakan warga negara Indonesia. Oh ya, sebenarnya C ini juga jelas salah teman-teman ya. Karena yang tanyakan adalah tentang warga negara, bukan penduduk. Ya, jadi sebenarnya kalau kita tahu tentang ayat 1 ini isi tentang warga negara, jadi yang C ini tadi langsung coret aja, nggak perlu dibaca sampai akhir. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 4. Setelah sekitar 2 tahun proses negosiasi intensif yang melibatkan pemerintah, holding industri pertambangan PT Inalum, Freeport, dan Rio Tinto, akhirnya pada tanggal 21 Desember 2020, pemerintah Indonesia telah resmi mengambil alih 51,2% saham PT Freeport. Kebijakan pemerintah Indonesia sangat sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 45 dengan syarat kebijakan tersebut ditujukan untuk A. Memperkuat kedudukan dan kedaulatan bangsa Indonesia dalam mengelola kekayaan alam. B. Melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. C. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. D. Meningkatkan sumber pendapatan negara di sektor pertambangan. Atau E. Memperkuat perekonomian daerah Papua dengan selalu mengedepankan asas kekeluargaan. Baik, langsung aja kita bahas. Apa sih isi dari pasal 33 ini? Ya, untuk pasal 33 ayat 3 isinya adalah bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, maka dari sini sudah bisa kita tentukan ya, jawaban yang paling tepat sesuai dengan isi dari pasal 33 ayat 3 ini adalah ya, C. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 5. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Wujud pelaksanaan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan cara A. Pemerintah memberikan kredit usaha ringan kepada kelompok UMKM. B. Polisi menjaga ketertiban lalu lintas. C. Tersedianya beragam beasiswa yang difasilitasi penuh oleh negara. D. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda ke Yordania. Atau E. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara. Baiklah, langsung aja kita jawab teman-teman. Di sini ada berbicara tentang tujuan negara Indonesia. Apa sih tujuan dari Indonesia? Ya,
kita bisa lihat pada pembukaan UUD 45 alinea keempat, yaitu tujuannya adalah untuk melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan juga menjaga ketertiban dunia. Nah, jadi kalau kita lihat di soal, opsi A ini berarti tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Yang B ini adalah melindungi. Yang C adalah untuk mencerdaskan. Yang D tujuannya adalah untuk ketertiban dunia. Yang E juga untuk melindungi. Ya, jadi sudah jelas, karena yang ditanyakan adalah kesejahteraan, maka jawabannya adalah A. Pemerintah memberikan kredit usaha ringan kepada kelompok UMKM. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Namun sebelumnya di sini saya move on sedikit tentang visa CPNS. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih bingung mau belajar dari mana, memulai dari mana, atau mau try out apa yang bagus, saya rekomendasikan teman-teman coba visa CPNS. Ya, di sini harganya Rp129.000. Ini harga promo ya. Dengan harga segini, teman-teman dapat apa? Teman-teman dapat latihan soal SKD, ada simulasi, ada pembahasan, dan ada statistik hasil pengerjaan. Dan juga ada tryout mandiri. Dan juga ada TO Akbar. Apa sih beda TO Akbar sama mandiri? Kalau TO Akbar, teman-teman itu terbatas ya durasinya. Jadi hanya tanggal-tanggal tertentu aja dan hanya bisa sekali coba gitu. Saat ini, visa CPNS sudah sampai TO Akbar yang kelima. Dan juga ada fitur ranking, teman-teman. Kemudian dapat apa lagi? Dapat fitur penunjang, ada forum diskusi, dan nextnya nanti akan ada tanya expert. Ini diskusinya ada langsung dari aplikasi, dan juga ada Telegram khusus VIP. Kemudian ada kitab rahasia yang berisi tips, trik, informasi, dan ada lab session, serta ada modulnya yang bisa teman-teman pelajari tentang materi TWK, TIU, dan TKP sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Jadi, dengan harga segini, teman-teman sudah dapat paket lengkap untuk belajar mandiri. Buat teman-teman yang tertarik atau pengen coba dulu, teman-teman bisa daftar melalui bit.ly/daftar visa CPNS, dan juga bisa scan dari barcode ini. Jangan lupa masukkan kode promo atau kode voucher aku bisa agar dapat harga Rp129.000, karena harga normalnya adalah Rp149.000. Visa CPNS ini merupakan aplikasi berbasis website, jadi bisa diakses langsung dari websitenya bisacpns.com atau dari aplikasi Android. Silahkan ketikkan aja Visa CPNS di Play Store, maka akan langsung dapat aplikasinya. Buat teman-teman yang bayar harga segini nanti, itu dapat full version, bisa akses dari aplikasi, bisa akses dari website. Oke, untuk link ini juga ada di deskripsi video ini ya, silahkan aja dicek lebih lanjut. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 6. Inti pokok pikiran keempat pembukaan UUD 45 adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran tersebut mengandung konsekuensi A. Warga negara yang tidak mematuhi ibadah wajib agamanya akan dikenakan sanksi hukum. B. Warga negara diwajibkan memeluk agama dan menjalankan ajarannya dengan baik. C. Pemerintah akan menjadikan satu agama menjadi agama wajib bagi warga negara. D. Masyarakat Indonesia wajib berkontribusi kepada negara sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Atau E. Negara Indonesia didirikan atas ajaran agama tertentu. Baik, langsung aja kita bahas. Nah, di sini sebenarnya soal ini cukup kontras ya, antara jawaban yang benar dengan yang kurang tepat. Ya, warga negara yang tidak mematuhi ibadah maka dikenakan sanksi oleh hukum. Jelas salah. Warga negara wajib untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran dengan baik. Jelas betul. Yang C, pemerintah akan menjadikan satu agama. Sudah jelas salah. D, masyarakat Indonesia wajib berkontribusi pada negara. Betul. Sampai sini. Sampai sini sepertinya kurang tepat lagi. Yang E, negara Indonesia didirikan atas ajaran agama tertentu. Sudah jelas salah. Maka untuk jawaban ini sudah jelas adalah B. Warga negara wajib memeluk agama dan menjalankan ajarannya dengan baik. Ya, ini sebenarnya bisa kita lihat ya, tentang pokok pikiran dari UUD 45. Itu ada di penjelasan UUD Negara Indonesia, yaitu ada 4 pokok pikirannya. Ya, pokok pikiran pembukaan UUD 45. Yang pertama tentang negara yang melindungi segala manusia Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia, dan dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga adalah negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan kemusyawaratan perwakilan. Yang keempat adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, misal teman-teman jumpa soal yang
menyatakan kalau apa sih pokok pikiran ketiga gitu ya. Ketiga berarti tentang sila keempat nih, kedaulatan rakyat ya. Kalau tentang kedua berarti tentang sila kelima. Kalau pertama berarti tentang sila ketiga dan juga ada arah kepada sila kelima. Kalau yang keempat tadi sudah jelas tentang sila pertama dan sila kedua. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 7. Indonesia menjadi salah satu negara yang berinisiatif mengupayakan penyelenggaraan KTT khusus ASEAN dan KTT khusus ASEAN Plus 3 terkait COVID-19 melalui video conference pada tahun 2020 lalu. Menteri Luar Negeri RI menyebutkan bahwa kita tidak bisa menunda KTT tersebut di situasi dunia dan kawasan kita yang sedang berjuang menghadapi COVID-19. Sehingga KTT khusus ini sangat strategis untuk satukan langkah lawan COVID-19. Sumber kemenlu.go.id. Peran Indonesia dalam pelaksanaan KTT di atas merupakan perwujudan dari sila Pancasila, khususnya sila yang dilambangkan dengan A. Pajangan kapas, B. Rantai emas, C. Perisai, D. Kepala banteng, atau E. Pohon beringin. Ya, langsung aja kita bahas. Di soal ini, itu berkaitan dengan KTT, teman-teman ya. Konferensi tingkat tinggi, kerjasama Indonesia dengan negara lain. Buat teman-teman yang sudah paham tentang butir-butir sila, sudah jelas ya, bekerjasama dengan bangsa lain itu adalah sila kedua, betul. Yang dilambangkan dengan B, rantai emas. Untuk yang pertama itu bintang, yang kedua rantai emas, yang ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, yang kelima padi dan kapas. Pelaksanaan KTT merupakan perwujudan dari sila kedua Pancasila yang dilambangkan dengan rantai emas, khususnya pada butir mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Oke, untuk ini cukup jelas ya. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 8. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan negara Indonesia. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran penting dalam memperkokoh kedudukannya NKRI. Berikut ini yang merupakan contoh sikap yang mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Mengikuti jalur musyawarah sesuai pendirian masing-masing individu. B. Membiarkan tiap kubu menyuarakan semua pendapatnya. C. Menyaring setiap masukan dalam musyawarah agar sesuai dengan pendapat Anda. D. Meyakinkan teman-teman untuk saling mempertahankan pendapat. Atau E. Mengutamakan sikap inklusif dalam setiap musyawarah. Baik, langsung aja kita jawab teman-teman. Opsi A ini sudah jelas salah ya. Kita coret aja. Opsi B. Membiarkan menyuarakan pendapatnya. Ya, berarti ini ada unsur-unsur kebebasan berpendapat ya. Atau kita terbuka dengan pendapat. Jadi tahan dulu. Yang C, menyaring setiap masukan. Betul, agar sesuai dengan pendapat Anda. Sudah jelas salah. Yang D, meyakinkan teman-teman untuk saling mempertahankan. Berarti yang D ini kurang tepat juga. Yang E, mengutamakan sikap inklusif dalam setiap musyawarah. Ya, apa sih inklusif itu? Tahan dulu aja ya, karena kita kurang tahu. Jadi antara B dan E. Nah, sebelum kita memutuskan, kita coba cari tahu dulu ya tentang implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya, untuk implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika, itu contohnya adalah perilaku inklusif, mengakomodasi sifat pluralistik atau keberagaman, tidak mencari menang sendiri, musyawarah untuk mufakat, landasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Apa sih inklusif? Inklusif adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk masyarakat yang memiliki sifat terbuka akan keberagaman sehingga menerima dan mudah berinteraksi dengan budaya lainnya. Masyarakat ini mempunyai sikap yang memiliki toleransi tinggi. Sementara lawan dari inklusif adalah eksklusif, yaitu pembatasan pergaulan. Jadi ini nggak sesuai ya dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita lihat, yang B ini kan ada kaitannya dengan sifat terbuka ya, dengan pendapat. Tapi yang E ini sudah lebih tepat lagi. Sehingga untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang E, mengutamakan sikap inklusif dalam setiap musyawarah. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 9. Kebinekaan merupakan realitas bangsa Indonesia yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan landasan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, religi, dan budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa. Oleh karena itu, dalam penetapan peraturan undang-undangan, tidak boleh ada materi yang mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu. Karena A. Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk berlaku adil. B. Tidak boleh ada perbedaan dalam masyarakat multikulturalisme. C. Semua Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara Indonesia. D. Aturan yang dibuat seharusnya menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas-kelas sosial. Atau E. Dapat memberikan peluang untuk terjadinya perpecahan. Baiklah, langsung aja kita bahas teman-teman. Di sini,
Dalam penetapan peraturan undang-undang, itu nggak boleh ada diskriminasi. Kenapa? Yang A itu karena tanggung jawab pemerintah untuk adil. Iya, bisa juga, tapi saya kurang pasti dengan bahasanya. Tahan dulu aja ya. Yang B, tidak boleh ada perbedaan dalam masyarakat multikultural. Sudah jelas salah. Yang multikultural ini pasti banyak perbedaan. Boleh ada perbedaannya, tetapi harus bertoleransi. Yang C, semua Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara Indonesia. Kurang pas ya. Yang D, aturan yang dibuat seharusnya menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas-kelas sosial. Ini kurang pas karena ini adalah paham sosialisme ya. Yang E, dapat memberikan peluang untuk jadinya perpecahan. Bisa juga ya. Karena nggak boleh diskriminasi, karena dengan diskriminasi itu bisa membuat perpecahan. Oke, betul. Nah, sampai sini itu ada dua jawaban lagi yang membentuk eliminasi, yang A dan E. Di soal, fokusnya tentang kebinekaan. Maka, yang paling jelas mengarah kepada kebinekaan adalah, ya, opsi E ya, dapat memberikan peluang untuk terjadinya perpecahan. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 10. Bantuan pemikiran dari para tokoh saat proses perumusan dan penetapan UUD 45 dalam sidang BPUPKI dan PPKI merupakan sebuah semangat bagi para tokoh untuk A. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai-nilai budaya. B. Mencegah perbedaan yang lebih besar dan mencari titik temu di antara perbedaan tersebut agar menghasilkan kesepakatan atau suatu integrasi. C. Bahu-membahu untuk merumuskan sebuah dasar negara yang kuat walaupun berbeda prinsip tetapi untuk satu tujuan, yaitu kepentingan bersama. D. Menjamin perwujudan persatuan-kesatuan segala aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial untuk kepentingan rakyat. Atau E. Penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik sehingga menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Baik, langsung aja kita jawab teman-teman. Di sini, bantuan pemikiran para tokoh saat merumuskan dan menetapkan UUD 45 dalam sidang BPUPKI atau PPKI merupakan sebuah semangat. Untuk apa? Yang A, untuk memajukan budaya nasional. Ini kurang pas ya. Ini sebenarnya ada di UUD 45. Pasal berapa? Silakan cari tahu ya. Yang B, mencegah perbedaan lebih besar menjadi titik temu di antara perbedaan tersebut agar menghasilkan kesepakatan. Bisa ya, karena kesepakatan. Yang C, bahu-membahu untuk merumuskan sebuah dasar negara yang kuat, walaupun beda-beda, tapi satu tujuan. Bisa juga antara B dan C. Yang C sepertinya lebih jelas lagi ya. Kalau yang B ini kan tujuannya adalah untuk titik temu dari perbedaan agar menghasilkan kesepakatan. Kalau yang C ini lebih spesifik lagi untuk tujuan yang sama, yaitu kepentingan bersama. D. Menjamin perwujudan persatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial untuk masyarakat. Ya, yang D ini sebenarnya lebih kepada ini ya, wawasan Nusantara. Teman-teman silakan aja cari tahu tentang wawasan Nusantara yang ke dalam dan keluar. Ini adalah yang ke dalam. Ya. Yang E, penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Ya, ini juga wawasan Nusantara ya. Saya coret aja nih, kurang pas tadi, sorry. Nah, di sini antara B dan C tadi saya bilang, kalau yang C ini lebih spesifik lagi untuk kepentingan bersama. Sudah jelas ya. Tokoh ini semangat untuk merumuskan dan menetapkan UUD 45 karena untuk apa? Untuk satu tujuan, yaitu kepentingan bersama. Maka jawaban tepat adalah yang C. Bahu-membahu untuk merumuskan sebuah dasar negara yang kuat walaupun berbeda prinsip, tetapi itu satu tujuan, yaitu kepentingan bersama. Di sini BPUPKI dan PPKI merupakan badan dan penelitian persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang. Kedua badan ini sengaja dibentuk untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu. BPUPKI untuk mempelajari dan meneliti yang berhubungan dengan ekonomi, politik, dan tata pemerintahan, sementara BPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Tapi dalam praktiknya, BPUPKI itu fokus pada perumusan dasar negara, sementara PPKI fokus pada mengurus tatanan pemerintah Indonesia. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 11. Keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia bukanlah penghalang menuju persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat terpelihara terutama jika terdapat sikap A. Memberi dan menerima, B. Memberi pertolongan pada sesama, C. Gotong royong rendah hati, D. Toleransi, atau E. Memiliki integritas yang tinggi. Ya, langsung aja kita bahas teman-teman. Di sini soalnya bicara tentang keberagaman. Kemudian itu bukan merupakan penghalang untuk persatuan dan kesatuan. Itu bisa terwujud dan terpelihara terutama jika ada apa? Yang A ini bisa, yang B ini pertolongan juga bisa, yang C ini gotong royong juga bisa, yang D juga bisa, yang E juga bisa. Tapi kita lihat lagi ya, mana yang paling penting di antara yang penting. Yang A ini, memberi dan menerima ini kan nggak berkaitan langsung dengan keberagaman ya.
Kalau yang B ini juga nggak berkaitan langsung dengan keberagaman. Yang C juga sama. Bisa aja gotong royong dengan sesama gitu ya, sesama suku. Kalau yang D sudah jelas nih, toleransi. Berarti ada yang berbeda-beda, tapi karena berbeda itu maka perlu toleransi. Ya, jadi ini pas nih yang D ini. Karena keberagaman, jadi butuh toleransi. Yang E juga kurang pas. Maka menurut saya, untuk jawaban ini yang paling tepat adalah D. Toleransi. Toleransi merupakan sebuah usaha untuk memberikan kesempatan atau kebebasan yang seluas-luasnya terhadap adanya perbedaan yang dimaksudkan untuk mencapai kepentingan yang sama. Apa kepentingannya? Yaitu untuk menuju persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 12. Pada dasarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, masih ada konflik dalam masyarakat, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Berikut ini adalah contoh yang dapat menghambat integrasi nasional, kecuali A. Menghargai heterogenitas dalam masyarakat tanpa terkecuali. B. Faktor sejarah yang dapat menimbulkan semangat kedaerahan. C. Meningkatkan sikap etnosentris dalam memajukan budaya bangsa. D. Perasaan primordialisme yang sangat kuat. Atau E. Terjadinya proses sosial dalam interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Baiklah, langsung aja kita bahas, teman-teman. Di soal, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan tentang contoh yang dapat menghambat integrasi nasional kecuali. Berarti karena kecuali, maka yang ditanyakan adalah hal apa sih yang dapat mendukung integrasi nasional? Ya, yang A. Menghargai heterogenitas. Heterogen berarti kondisi masyarakat yang majemuk ya, tanpa terkecuali. Nah, yang A ini menurut saya masih cocok karena ada kaitannya dengan toleransi di sini. Yang A tahan. Yang B, faktor sejarah yang dapat menimbulkan semangat kedaerahan. Nah, di sini kan keberagaman, ya kan? Tapi yang B ini kedaerahan, saya kurang tepat ya. Harusnya ini sifatnya nasional ya, bukan daerah. Yang C, meningkatkan sikap etnosentris dalam memajukan kebudayaan bangsa. Nah, yang ini benar ya. Tapi yang ini salah. Apa sih etnosentris? Etnosentris itu merupakan cara pandang seseorang ya pada budaya lain dan disandingkan dengan budayanya. Jadi dia itu menganggap budaya lain itu salah ya, budaya dia itu yang benar gitulah kira-kira. Yang D, perasaan primordialisme yang sangat kuat. Nah, apa sih primordialisme? Primordialisme itu merupakan sebuah perasaan atau sikap seseorang ya yang menjunjung tinggi tentang nilai, norma, atau aturan tentang budayanya sejak lahir. Jadi karena ini sangat kuat, juga akan berisiko terhadap perpecahan ya, atau bahasa lainnya intoleran. Jadi etnosentris, primordialisme ini bisa larinya kepada intoleran gitu. Ya, jadi ini kurang tepat ya, karena nggak mendukung integrasi. Integrasi artinya kan penyatuan ya, sementara ini disintegrasi berarti. Oke, yang E, terjadinya proses-proses sosial dalam interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Nah, apalagi disosiatif? Ini merupakan sifat yang memisah ya, memecah belah. Jadi sudah jelas kurang tepat. Maka untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Menghargai heterogenitas dalam masyarakat tanpa terkecuali. Ini contoh-contoh dari faktor yang dapat mendukung integrasi nasional. Di antaranya, faktor sejarah suatu bangsa yang dapat menimbulkan rasa nasib seperjuangan. Ya, ini yang benar ini ya. Berikutnya, ada keinginan atau hasrat untuk bersatu secara utuh, memiliki rasa cinta tanah air, rela berkorban, ada konsensus atau kesepakatan nasional yang tercermin dalam proklamasi kemerdekaan Pancasila serta UUD, penggunaan bahasa Indonesia dalam bahasa sehari-hari, dan lain-lainnya ya. Ada banyak lagi, silahkan dicari sendiri contoh-contohnya. Kemudian, yang menghambat yaitu pertama, kurangnya sikap saling menghargai. Ya, ini tidak toleran ya. Kemudian, kurangnya kesadaran diri untuk menjaga persatuan. Berikutnya, ada sikap tidak puas dan perasaan tidak adil terhadap ketimpangan yang ada. Kurang menghargai heterogenitas, timbulnya etnosentrisme, maksudnya budaya asing, dan lain-lainnya. Bisa dicari tahu sendiri. Baik, langsung aja kita bahas soal berikutnya. Soal 13. Sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit, Gajah Mada dikenal dengan sumpahnya yang disebut Sumpah Amukti Palapa. Dalam sumpah tersebut, Gajah Mada bertekad untuk menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Pada akhirnya, Kerajaan Majapahit berhasil menyatukan pulau-pulau di Nusantara yang merupakan nama awal di Indonesia. Sebagai kaum muda, refleksi nilai Sumpah Palapa dapat ditunjukkan dengan A. Semangat menjaga keutuhan bangsa dan menghindari konflik perpecahan. B. Menjaga daerah perbatasan Indonesia agar tidak direbut negara lain. C. Mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
D. Mengembangkan rasa cinta tanah air dengan mempelajari sejarah Indonesia. Atau E. Melawan segala bentuk rasisme dan diskriminatif dengan regulasi. Baiklah, langsung aja kita bahas teman-teman. Di soal itu bicara tentang apa? Sumpah Palapa dari Gajah Mada yang bertekad untuk menyatukan wilayah Nusantara. Ya, sekarang Indonesia ya. Dulu nama awal Indonesia adalah Nusantara. Nah, saat ini tekad dari Gajah Mada yang ingin menyatukan Nusantara itu bagaimana sih refleksi atau implementasinya sebagai kaum muda. Jadi langsung aja kita lihat ya, yang nggak sesuai dengan refleksi dari kaum muda. Saya langsung lihat opsi E, teman-teman. Dengan regulasi. Ini kan perannya pemerintah, bukan kaum muda. Begitu juga yang B. Ini lebih kepada TNI ya, teman-teman. Nah, opsi A, semangat menjaga keutuhan bangsa dan menghindari konflik perpecahan. Masuk ya, dengan konteks soal. Yang C, mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Ini bisa sebagai kaum muda, tapi nggak pas dengan konteks soal. Yang D, mengembangkan cinta tanah air dengan mempelajari sejarah Indonesia. Nah, yang D juga betul ya sebagai kaum muda, tapi dengan konteksnya tentang kesatuan-kesatuan kurang pas. Jadi yang paling tepat adalah yang A, semangat menjaga keutuhan bangsa dan menghindari konflik perpecahan. Baik, soal berikutnya. Soal 14. Membangun semangat persatuan kesatuan terhadap NKRI harus terus digelorakan. Terlebih lagi letak geografis NKRI yang berbatasan dengan banyak negara tetangga sangat rentan terhadap potensi pengikisan semangat nasionalisme. Oleh karena itu, untuk menanamkan dan memupuk semangat persatuan kesatuan dapat dilakukan dengan cara A. Mempelajari dan memahami kesenian tradisional. B. Mengakui keanekaragaman budaya daerah. C. Mengunggulkan suku bangsa sendiri. D. Mengadakan pertukaran pemuda antar daerah. Atau E. Mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing. Nah, langsung aja kita bahas ya. Di sini, untuk memupuk semangat persatuan kesatuan, maka dilakukan dengan cara A. Mempelajari, memahami kesenian tradisional. Kurang pas ya. Yang B. Mengakui keanekaragaman budaya daerah. Bisa, tapi ini karena daerah harusnya tujuannya lebih pada sifat nasional. Kurang pas juga. Yang C. Mengunggulkan suku bangsa. Ini sudah jelas salah. Yang D. Mengadakan pertukaran pemuda antar daerah. Ini ada hubungannya dengan antar daerah. Berarti kita tahan dulu ya. Yang E. Mengembangkan budaya daerah masing-masing. Nah, yang E ini juga masih budaya sendiri-sendiri. Berarti sebenarnya kurang pas juga. Nah, dari hasil eliminasi, itu tersisa hanya opsi D aja. Sebenarnya apa sih pertukaran pemuda antar daerah? Nah, buat yang belum tahu, itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan rasa kebangsaan, serta mempererat kerjasama antar pemuda untuk lebih mengenal tentang karakter budaya dan adat istiadat suatu daerah. Jadi yang D ini tujuannya adalah sering mengenal budaya antar pemuda lainnya, gitu ya. Maka sudah jelas jawabannya D, mengadakan pertukaran pemuda antar daerah. Baik, kita lanjut lagi untuk soal terakhir, teman-teman. Soal 15, dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus melandaskan Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi juga harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus melandaskan moralitas, kemanusiaan, dan ketuhanan. Dalam hal ini, Pancasila memiliki fungsi sebagai A. Kepribadian bangsa, B. Jiwa bangsa, C. Falsafah hidup bangsa, D. Paradigma pembangunan, atau E. Ideologi bangsa. Nah, langsung aja kita bahas, teman-teman. Di sini soalnya tentang pembangunan ekonomi, ya kan, yang harus berlandaskan Pancasila, yaitu sila kelima. Kemudian ekonomi kerakyatan juga harus untuk kemampuan rakyat, juga pembangunan ekonomi berdasarkan moralitas kemanusiaan. Nah, sebenarnya buat yang udah tahu, ini gampang banget jawabannya. Cari aja yang sama ya, karena bicara pembangunan, maka jawabannya adalah yang D nih, paradigma pembangunan. Namun, agar lebih yakin, kita coba catat dulu, apa sih pengertian dari masing-masing fungsi Pancasila. Nah, langsung aja kita buka fungsi-fungsi Pancasila. Di sini ada 10 fungsi Pancasila. Kita bahas dulu yang ada di soal ya. Berarti, kepribadian bangsa, jiwa bangsa, falsafah hidup, paradigma pembangunan, dan ideologi bangsa. Yang A, kepribadian bangsa. Sikap tingkah laku yang menjadi ciri khas dapat membedakan dengan bangsa lain. Kurang pas ya kan? Kemudian jiwa bangsa. Telah ada sejak zaman kerajaan. Nggak pas juga. Yang C, falsafah hidup bangsa. Yaitu berisi norma yang diyakini paling benar dan adil. Kurang pas. Yang D, paradigma pembangunan. Nilai luhur Pancasila dijadikan sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, serta arah tujuan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Ya, cocok ya. Ini kan pembangunan nasional ya, pembangunan ekonomi. Oke? Yang E, dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara.
Ya, ini tentang aktivitasnya. Jadi yang E ini juga kurang tepat. Maka untuk soal ini sudah jelas jawabannya adalah yang D, teman-teman. Paradigma pembangunan. Untuk fungsi Pancasila yang lain yaitu pertama sebagai dasar negara. Itu untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara sesuai dengan UUD 45. Kemudian sebagai pandangan hidup yaitu petunjuk hidup sehari-hari. Kemudian sumber dan segala hukum yaitu peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian perjanjian luhur yaitu ikrar dibuat para pendiri bangsa pada saat proklamasi. Kemudian cita-cita dan tujuan yaitu sebagai tujuan yang akan dicapai sesuai dengan isi pembukaan UUD 45. Ya, itu ya, sudah semua ya. Nah, PR teman-teman, silahkan cari tahu contoh-contoh dari masing-masing fungsi Pancasila ini. Ya, jadi gitu aja teman-teman. Kita udah selesai 15 soal ya. Nah, dari 15 soal ini kira-kira bener berapa sih teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf bila salah kata. Akhir kata, masalah yang akan kamu hadapi bukanlah pesaing-pesaingmu, melainkan soal-soal yang ada di hadapanmu. Oleh karenanya, daripada fokus sama pesaing, fokus aja bagaimana cara menaklukkan soal-soal tersebut. Saya Fandi AP, saya undur diri dulu, dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.